warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Atik and Channel. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya anak-anak, kita ketemu lagi dengan Bu Ati. Kali ini kita akan belajar tentang rangkaian listrik. Ya, tentang ada materinya, ada latihan soalnya, nanti disimak. Oh ya, Bu Ati ingatkan, dalam masa pandemi ini jangan lupa jika keluar rumah selalu pakailah masker. Kemudian jika ketemu dengan teman-teman atau yang lainnya dalam kerumunan selalu jagalah jarak dan sering-seringlah selalu cuci tangan menggunakan sabun agar kita terbebas dari penyakit yang lagi saat ini. Oh ya anak-anak semuanya, bagaimana? Sudah siap kita belajar bersama? Yuk, kita akan belajar bersama. Disimak ya. Disimak ya, sudah siap kan? Yuk, kita mulai. Berdasarkan ada tidaknya arus listrik, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi dua. Satu, rangkaian terbuka, kita lihat gambarnya. Kemudian yang kedua adalah rangkaian tertutup. Tuh, tolong kalian bedakan gambarnya antara dua rangkaian, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup pada video. Rangkaian terbuka. Perhatikan pada gambar berikut. Ada tanda positif pada gambar. Saya berikan pada ujung kabel yang berwarna merah, ujungnya ada bulatan hitam. Tanda negatif saya berikan kepada ujung kabel merah, bulatan hitam dan ada garis yang hitam itu menandakan simbol saklar ya. Sehingga tandanya terbuka. Karena kutub positif dengan kutub negatif tidak bertemu. Nah, sehingga pada rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik tidak bertemu kutub positif dan negatif, sehingga arus listrik tidak mengalir. Akibatnya lampu tidak akan menyala. Rangkaian tertutup. Perhatikan pada gambar ini. Nah, tanda positif berada pada ujung baterai yang terdapat tonjolannya. Yang ini ya. Nih, ini adalah kutub positif. Sementara yang ujung satunya itu adalah kutub negatif. Kemudian dipasang saklar nih, yang tanda ini dipasang saklar ya. Kemudian ditutup saklarnya, ditekan sehingga kutub positif dan negatif akan bertemu. Maka rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang kutub positif dan negatifnya bertemu sehingga ada arus listrik yang mengalir, maka dapat menyalakan lampu pada rangkaian tersebut. Anak-anak, kita lihat pada gambar. Ada sebuah gambar rangkaian listrik. Ya, ada baterai, ada saklar, di situ ada lampu.
Anak-anak, tahukah kalian gambar ini termasuk rangkaian apa? Ayo ditebak. Ada yang tahu? Nih, ada yang mencoba menjawab. Kita simak ya jawabannya. Wow, jawabannya adalah rangkaian tertutup karena dapat menyalakan lampu. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Iya, benar jawabannya. Nah, berarti anak-anak sudah paham juga membedakan antara rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Kita lanjut yuk ke materi berikutnya. Nah, materi berikutnya adalah berdasarkan jenis rangkaiannya, rangkaian listrik itu dibedakan menjadi 3. Apa saja? Yuk, disimak ya. Yang pertama adalah rangkaian seri, kedua rangkaian paralel, yang ketiga adalah rangkaian campuran. Bagaimana ini masing-masing rangkaiannya? Simak berikutnya. Tetap semangat! Rangkaian seri. Perhatikan pada gambar pada rangkaian seri itu mempunyai beberapa ciri. Di antaranya adalah 1. Komponen listrik disusun secara berderet atau berurutan. Lihat letak baterai dengan bola lampunya disusun secara berderet atau berurutan. Yang kedua, kabel tidak bercabang. Lihat pada gambar, kabel juga tidak terdapat cabang. Yang ketiga, arus listrik berjalan pada satu jalur. Jelas ya, terlihat pada gambar hanya ada satu jalur. Kemudian yang keempat, jika satu lampu mati, lampu yang lain juga ikut mati. Perhatikan pada gambar, saat di on maka lampu 1 dan 2 menyala semua. Saat di off, lampu 1, lampu 2 mati semuanya. Nomor 5 adalah baterai lebih hemat. Nomor 6, rangkaian lebih mudah dibuat. Nomor 7, butuh kabel yang sedikit. Yang ke-8, nyala lampu lebih redup jika dibandingkan dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Perhatikan pada gambar mempunyai ciri yaitu 1. Komponen listrik disusun secara sejajar atau bersusun. Lihat pada gambar 2 lampunya disusun secara bersusun. Yang kedua adalah kabelnya bercabang. Ya, perhatikan ada 2 percabangan. Yang ketiga, arus listrik berjalan bercabang. Yang keempat, jika satu lampu mati, lampu yang lain akan tetap menyala. Yang kelima, baterai lebih boros. Keenam, rangkaian lebih sulit dibuat. Yang ketujuh, butuh kabel yang banyak untuk membuat rangkaiannya. Yang ke-8, nyala lampu lebih terang dibandingkan pada rangkaian seri. Pada rangkaian campuran, perhatikan pada gambar di sini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah merupakan penggabungan dari rangkaian seri dan paralel. Yang kedua, terdapat beberapa saklar. Pada gambar ada 3 saklar ya. Yang ketiga, komponen listrik lebih banyak yang dibutuhkan. Sementara yang keempat, cara pembuatannya rangkaian ini lebih sulit dibandingkan pada rangkaian seri dan paralel. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mulai untuk berlatih mengerjakan soal. Nah, karena apa? Untuk mengetahui pemahaman kita setelah menangkap materi yang tadi sudah disampaikan. Yuk, simak ya latihan soal berikut ini. Perhatikan pada gambar, jika pada saklar 2 yang ditunjuk dengan huruf S2 ditutup,
Kalau ditutup berarti kita kasih tanda seperti ini, garis ya. Tandanya adalah kutub positif dan negatif itu nyambung. Kemudian saklar 1 yang ditunjuk dengan simbol S1 itu dibuka, berarti kabel ujung yang satu dengan yang lain tidak berhubungan, maka kita kasih tanda silang gitu. Maka apa yang terjadi? Maka lampu 1 akan mati, lampu 2 juga mati, lampu 3 juga mati. Bagaimana dengan lampu 4 dan lampu 5? Lampu 4 mati, lampu 5 juga mati. Demikian untuk mengerjakan soal, anak-anak harus teliti dan telaten untuk memberi tanda seperti pada penayangan berikut untuk memudahkan di dalam mengerjakan soal rangkaian listrik. Nah, kita akan mencoba soal dalam bentuk pertanyaan yang berbeda walaupun gambarnya tetap sama. Soalnya bagaimana? Seperti ini. Jika S2 dibuka, masih ingat kalian dibuka itu tandanya apa? Ya, kita kasih tanda silang. Kemudian jika S1 atau saklar satunya ditutup, masih ingat diberi tanda apa? Iya, diberi tanda garis, artinya menyambung antara kabel satu, ujung yang satu dengan yang lainnya. Lantas apa yang terjadi? Yuk kita lihat ya. Perhatikan arus listrik yang terjadi pada keadaan gambar yang seperti itu ya. Kita lihat ini arus listrik dari kutub positif itu akan menuju ke saklar 2. Kita lihat di sini dibuka, berarti sudah tidak bisa berjalan, berhenti sampai di sini. Sementara yang kutub negatif melewati saklar 2 yang ditutup, bablas bisa lewat, akan melewati pada L3, lewati lampu 2, lewati lampu 3, dan sampai ke saklar. Tidak ada sambungan pada S2 sehingga arus listrik tidak berjalan pada percabangan ini. Maka apa yang terjadi? Lampu 1 mati, lampu 2 mati, lampu 3 juga mati. Paham ya? Nah, bagaimana dengan lampu 4 dan lampu 5? Berarti arus listrik dari baterai ya akan menuju ke lampu 4. Kita lihat terus berjalan karena tidak ada yang menghambat ya, seperti ini. Terus ya, sementara arus dari yang negatif juga akan lewat nih, ditutup, ini bisa lewat bablas terus sampai akhirnya bertemulah kutub positif dan negatif tersebut. Apa akibatnya? Maka L4 lampu akan menyala, L5 juga akan menyala. Demikian anak-anak penjelasannya. Semoga kalian paham ya. Anak-anak, kadang kita mendapatkan soal seperti ini. Nah, untuk dapat menyelesaikan soal yang seperti ini, apa yang kita lakukan? Perhatikan soalnya ya. Perhatikan gambar berikut, ada gambar. Terus pertanyaannya adalah, jika saklar 1 dibuka dan saklar 2 ditutup, maka keadaan lampu-lampunya adalah bagaimana? Ada A, B, C, dan D pilihannya. Nah, kalau soalnya ini secara tertulis pada kertas lembar ujian, maka yang harus kalian lakukan adalah seperti berikut. Disimak lo ya. Langkah penyelesaiannya adalah seperti berikut. 1. Baca soal dengan seksama. Yang kedua, tandai keadaan saklar sesuai dengan soalnya. Misalnya, saklar dibuka, maka diberi tanda silang. Dan saklar ditutup, maka berilah tanda seperti ini.
Kemudian yang ketiga, ujung jari telunjuk kiri berada di kutub baterai yang menonjol ya. Dan ujung ibu jari kanan itu berada di kutub negatif baterai. Paham ya? Kemudian nih seperti itu gambarnya ya. Ujung jari telunjuk kiri ditanda positif pada bagian baterai yang menonjol. Ujung jari telunjuk kanan ada di bagian baterai yang negatif. Kemudian apa berikutnya adalah kedua ujung jari telunjuk maju mengikuti kabel setiap cabang. Jika ketemu saklar yang dibuka maka tangan berhenti karena arus tidak berjalan, maka harus berhenti. Dan lampu-lampu yang dilewati itu akan padam atau mati. Jika ketemu saklar ditutup maka tangan maju terus karena arusnya berjalan dan lampu-lampu yang dilewatinya pun menyala. Ingat, ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh agar semua soal rangkaian listrik yang dikerjakan itu menemukan jawaban yang benar. Sekarang kita cermati soal berikut dan cara penyelesaiannya. Lihat ya, perhatikan gambar berikut. Jika saklar 1 dibuka, ini saklar 1 dibuka. Kita cari saklar 1 di mana? Ini dibuka, berarti kan begini ya, tidak ada arus, kan tanda silang. Saklar 2 ditutup. Mana saklar 2 ini ditutup, berarti kan nutup ya, ada arus yang berjalan. Kita biarkan saja karena ini ada arus ya. Kemudian bagaimana? Maka keadaan lampu-lampunya adalah nih optionnya kita cari sekarang. Caranya menggunakan kaidah 2 ujung jari telunjuk kita. Bagian kiri ada di tanda positif, bagian kanan ada tanda negatif. Kemudian kita akan jalan. Yuk jalan. Nih, satu cabang pertama. Ini disilang, ini dibuka, berarti ini berhenti ya. Tangannya ini, tangan kanan kita berhenti, tangan kirinya jalan. Apakah ini tidak ada arus yang berjalan sehingga tangan tidak ketemu. Kalau tangan tidak ketemu, tidak ada arus listrik, berarti lampu 1, lampu 2 itu mati. Kita kasih tanda seperti itu. Berikutnya untuk cabang yang kedua, mundur lagi nih. Nih positif, ini negatif. Kiri, tangan kanan, maju lagi terus sampai lihat. Saklar 1, saklar 2 tadi apa? Ditutup, berarti bablas ya. Bablas sampai nih ketemu nih ada arus. Tangan kita seperti ini nih, menyilang gini kalau ketemu. Ada arus berjalan terus. Sehingga L3, L4 ada arus listrik, maka ini kasih tanda menyala, kasih tanda menyala. Ingat ya, ini hanya kesepakatan saja. Tanda ini artinya menyala. Tanda silang artinya mati. Nah, ini sudah padam. Seperti itu. Sehingga kita simpulkan di sini nih. Jadi lampu 1, lampu 2 mati. Terus lampu 3, lampu 4 menyala. Kita cocokkan dengan poin A, B, C, D. Lihat A ya. Lampu L1, L2 menyala. Bener nggak? Lihat di sini. Bener nggak? Oh, makalah. Jangan dipilih. Jangan dipilih A ya. Karena A jawabannya yang benar lampu 1, lampu 2 mati. Di sini lampu 1, lampu 2 menyala. Jangan dipilih nih. B. Lampu L1, L2, L3 menyala. Bener nggak? Nah, yang nyala L3 sama L4 ini salah. Tidak milih B karena ini salah. Lanjut C. Lampu L2, L3, L2, L3 dan L4 padam. Salah. Yang D. Lampu L3, L4, L3, L4 menyala. Benar. Lampu dan L1, L2 padam atau mati. Ini ya. Ini betul. Maka untuk soal ini jawabannya ada di D. Gitu. Bagaimana anak-anak? Jelas belum? Ingat soalnya
dapat diselesaikan hanya menggunakan kaidah dua ujung jari telunjuk kita. Jari kiri ada di positif, jari kanan ada di negatif. Ikuti setiap alurnya. Iya, itu seperti itu. Oke anak-anak, paham? Kalau paham kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, kita akan menyelesaikan soal yang kedua pada kertas ujian. Ya, maka cara mengerjakannya seperti ini. Jika kalian mendapatkan soal ini di kertas ujian kalian, perhatikan gambar berikut. Ada gambar rangkaian campuran yang lampunya ada 5. Pertanyaannya adalah, jika saklar 1 ditutup dan saklar 2 dibuka, maka keadaan lampu-lampunya adalah ada pilihan A, B, C, dan D. Bagaimana cara menyelesaikannya? Yuk simak lagi ya sebagai modal anak-anak untuk mengerjakan soal pada lembar soal yang akan kalian terima pada setiap tryout nantinya. Yuk disimak anak-anak. Anak-anak, kita berlatih dengan soal nomor 2. Soalnya perhatikan seperti ini. Perhatikan gambarnya ini soalnya. Nah, kalau kita ketemu soal seperti ini, untuk memudahkan di dalam mengerjakan, kita pakai cara yang pertama. Ini kita putar, anak-anak, soalnya diputar. Ya, soal diputar. Nih, sehingga baterai itu menghadap ke kita. Ini ya, tangan kita. Positif, nih jangan lupa kaidah 2 jari. Positif ada tangan kiri, negatif tangan kanan. Ya, jangan lupa seperti itu. Ya. Terus lihat dulu soalnya, apa ini yang kita mainkan? Ingat soalnya di sini. Saklar 1 ditutup. Cari saklar 1 mana? Oh ini. Ditutup berarti bablas ya ini nanti. Nih, standar ini. Berikutnya, saklar 2 dibuka. Cari saklar 2 di mana? Oh ini, dibuka kan begini. Nih, nah kita standar silang tadi ya. Kan tidak ada arus listrik di sini. Berhenti di sini arus listriknya. Tidak berjalan karena dibuka, ya kan? Terus berikutnya 2 tangan kita akan berjalan. Kita lihat satu cabang dulu. S1 dibuka, ayo berhenti apa maju terus ya. Ini ditutup loh ya, ditutup berarti melaku terus nih karena ditutup tadi. Jalan terus, ini juga jalan, ini juga jalan, nih ketemu lagi, arusnya bertemu. Berarti kan tanda apa tadi nih ya tandanya. Artinya apa tadi yang tanda seperti ini tadi? Artinya apa tadi? Masih ingat tadinya artinya nih tadi artinya yang di sini tadi apa? Yang begini artinya menyala. Ini ya. Berikutnya belum selesai tuh. Karena masih ada cabang 1 lagi, mundur lagi. Cari kutub negatif positifnya, posisinya tangan kiri positif, kanan negatif. Maju lagi di cabang berikutnya. Nih, tangan kanan berhenti di sini karena di sini nggak bisa jalan karena dibuka. Terus yang kirinya maju terus sampai. Nah, nggak bisa, nggak ketemu nih, tangannya tidak menyilang, nggak ketemu kan, nggak ada arus listrik. Kalau nggak ketemu berarti yang kita lewati tadi L4, L5 itu mati atau padam. Nih, di sini tulis ya. Ini tadi yang disulang adalah mati atau padam. Gitu kan? Nah, terus yuk putar lagi ya. Disimpulkan. Simpulkan berarti mana tadi? L1, L2, L3 tandanya begini. Begini berarti ini kan menyala. Nih, menyala. Terus ini lihat
L4, L5, tanda silang. Silang artinya apa tadi? Mati. Atau apa? Ini harus tulis nih. Ini harus ditulis di bawah soal. Ya, harus ditulis di bawah soal ini. Cara mengerjakan dengan analisis itu seperti ini. Nah, berpaduan ini kita lihat ke ABCD-nya. Ya, lampu L1, L2, L3 mati. Padahal yang mati L4 dan L5. Oh, ini salah. Jangan dipilih. Lihat B. Lampu L1, L2, L3, L4 menyala. Yang nyala apa? L1, L2, L3. Oh, ini salah. Jangan dipilih. C. Lampu L4, L5 padam. Lihat L4, L5 mati atau padam. Benar. Hati-hati. Dan diteruskan, dan lampu L1, L2, L3 menyala. Oh, benar. Benar ini benar. Jangan disilang dulu C-nya, harus tuntas sampai D dulu. Lampu L1, L2, L3, L4 dan L5 menyala. Salah ya. Karena apa? Yang L1, L2, L3 itu menyala, L4, L5 itu padam. Yang salah ini ya ini. Ini tidak dipilih. Mana yang betul? Mana yang betul? Berarti yang C yang kita pilih karena sesuai dengan kesimpulan yang tadi sudah kita cari. Nah, seperti itu anak-anak cara mengerjakan soal rangkaian listrik. Jadi harus laten dan bertahap. Gitu ya. Oke, yuk lanjut ya. Nah, anak-anak, bagaimana? Kalian sudah tahu kan apa itu rangkaian listrik? Bagaimana cara menyelesaikan soal pada rangkaian listrik? Bu Ati harap kalian makin paham. Jika ketemu soal pada latihan ujian tentang rangkaian listrik, kalian bisa mengerjakan. Nah, anak-anak, pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita sambung materi berikutnya. Jangan lupa selalu beribadah, selalu sholat tepat waktu. Jangan lupa juga mengaji dan membantu orang tua. Itu pesan Bu Ati, agar kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan Atik N Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa selalu like, share, komen, dan subscribe channel